Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya dan bisa bekerja kembali. Jangan lupa terus berusaha diiringi dengan doa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya Mbak TKW Hongkong asal Indonesia. Semoga husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, tempatkan di surganya Allah. Jadi ceritanya pada tanggal 1 November tahun 2024 guys, malam jam 8 mbaknya ini sedang tidur, terus dibangunkanlah sama teman-temannya. Rencananya mau diajak makan bareng gitu loh guys, makan malam. Mbaknya ini pas dibangunkan, digoyang-goyang itu nggak bangun. Pas dicek ternyata mbaknya ini sudah tidak ada, sudah berpulang. Gak lama kemudian itu ada polisi datanglah ke sana sama ambulan, dan almarhum ini dibawa ke rumah sakit ya guys. Mbaknya ini tinggal di kosan di Samsui Bohong. Mbaknya ini OS udah 2 bulan guys ceritanya. Jadi mbaknya itu 2 bulan yang lalu sebelumnya ini diinterminit sama majikannya guys, gara-gara mbaknya ini ketahuan utang piutang, dan ada surat dari pihak bank itu terkirim di rumah majikan. Dan akhirnya majikannya itu tahu, bosnya tahu kalau mbaknya ini pinjem uang bank gitu loh guys. Terus majikan itu kan kebanyakan nggak suka, 99% tuh nggak suka lihat jajannya utang bank. Terus akhirnya mbaknya ini diberhentikan kerja, di interminit gitu. Mbaknya ini tidak memutuskan pulang ke Indonesia guys, karena mikir punya utang di negara sini, di Bank Hongkong ini. Dan akhirnya mbaknya ini memilih OS bersama teman-teman yang lain, overstay, ngekos kayak gitu guys. Kerjanya itu kerja serabutan ya guys. Kerjanya itu masak-masak, terus masakannya itu dititipkan di toko Indonesia. Ya sebagian dijual keliling gitu ke mbak-mbak TKW pas liburan. Kayak gitu, ya apa aja lah. Yang butuh jasa pijet juga mbaknya bersedia. Yang penting ada tambahan uang masuk gitu loh guys. Jadi kayak mbaknya itu kurang peduli dengan dirinya yang capek, yang lelah. Dan ternyata mbaknya ini setiap bulannya itu harus membayar cicilan hampir 8.000 dolar. 8.000 dolar itu kurang lebihnya mendekati 16 juta guys, duit Indonesia. Sedangkan gaji kita di Hongkong ini ya kurang dari 10 juta. Ada yang lebih dari 10 juta, itu pun di atas standar. Nggak semua, hanya sebagian saja. Kita yang nggak ngejalanin aja saya rasa nggak bisa ngebayangin gitu loh, kalau kita harus bayar angsuran segitu besarnya per bulan di atas gaji kita gitu loh guys. Sedangkan kita di sini juga butuh biaya makan, butuh ngirim buat orang Indonesia, keluarga, anak kayak gitu. Malah kita diberhentikan kerja yang tadinya kita udah pasti per bulan dapat gaji, malah di intermini diberhentikan kerja sama majikannya. Itu kan bikin tambah banyak pikiran, memperluat keadaan. Ambil hikmahnya buat yang lain ya, jangan sampai kita ini utang melebihi batas kita gitu loh guys. Apalagi sekarang ini banyak ya penipuan buat mbak TKW Hongkong ini, yang kenal sama mas-mas pelayaran yang janjinya akan dinikahkan, terus pinjam uang sampai ratusan juta. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mbaknya ini ada yang rela sampai buka baju di video, dikirimkan. Akhirnya dimintain uang, kalau nggak mau ngasih uang, videonya yang nggak pakai baju itu mau disebarluaskan. Itu banyak banget mbak-mbak TKW yang seperti itu. Kadang aku tuh mikir ya, apakah mbaknya ini salah satu yang kena tipu sindikat juga sampai melampaui batas gitu loh guys. Sindikat itu kan mikirnya gini, yakinkan kita
biar bantu uang sampai ratusan juta, nanti gantinya imbalannya itu uang lebih dari 1 miliar dan dijanjikan akan dinikah. Banyak banget guys.